Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kafatil bashari sarqan wa gharba wa ibadahul muttaqina qad asrafa yaumal qiyamati fi jannatil ma'wa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du fayakulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. الفاتحة على نية القبول وتمام كل سل والمعمول وعلى الصلاح الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين المجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى المؤلف في الكتاب الدكتور مصطفى اللغار محي الدين بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويسر شأن الجميع ويفعل الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Jaminul Huda, Akhifillah Ustaz Bagus Haji Udi Marfudi yang saya muliakan, dan semua yang hadir, para pencinta ilmu di subuh ini yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur di pagi ini bisa bermuajah kembali di Majlis Rasul dengan niat untuk mencari ilmu Allah, menggali ilmu Allah, dan juga tentunya semua itu untuk bekal kehidupan kita minan dunia ilal akhirah. Moga subuh kita pagi ini menjadi subuh yang berkah, subuh yang diberikan keberkahan oleh Allah, yang terus kontinus mudawamah kita melakukan ritual ibadah di waktu subuh agar rahmat dan berkah Allah selalu tertumpah buat kita. Sebagaimana yang Rasul sebutkan, bahwa Rasul di waktu pagi selalu mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Jadi maksudnya ketika kita sebagai umat Rasul datang waktu pagi, bangun subuh, kita ibadah, di situ udah dapat nilai berkah. Kenapa? Karena Rasul selalu berdoa. Kalau Rasul yang berdoa, insya Allah tidak akan pernah tidak didengar oleh Allah. Pastinya Allah akan dengar doa itu. Ya, Rasul tiap hari berdoa untuk umatnya. Maka itu jangan sampai kita mengabaikan doa Rasul itu, agar keberkahan itu selalu ada buat kita. Saudara, pagi ini kita akan kaji kitab Al-Wafi yang syarah daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Ya, kita selingi dulu kitab An-Nasa'i, tapi tetap nanti kita akan bahas ini. Karena ini dianggap perlu dan penting untuk umat, dalam hal ini adalah jamaah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung kita, penolong kita, yang banyak sekali dilupakan oleh umat kita. Kadang mereka beribadah kepada Allah, namun minta tolongnya bukan nama Allah. Kadang mereka meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi menyembahnya dan memberikan sesuatu yang rasa takutnya itu bukan nama Allah gitu. Dia beribadah kepada Allah, minta tolong bukan nama Allah. Dia meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi dia nggak pernah takut dengan Allah. Nah, karena itu penting di dalam kitab ini saya ambil satu pasal atau satu bab yang menerangkan tentang pertolongan Allah dan penjagaannya. Jadi kalau Allah yang sudah menolong kita sebagai hamba, aunullahi ta'ala wa hifdzuh. Kalau Allah sudah menolong dan memelihara kita, dijamin benteng kekuatan kita itu bakal aman gitu. Kita nggak akan pernah takut dengan apapun. Ya, kita punya senjata apapun tidak akan pernah berpengaruh gitu. Kalau Allah yang sudah menolong dan membentengi kita, makanya kalimat hauqalah yang diajarkan Nabi itu jangan sampai luput dalam hidup kita. Itu kalimat yang luar biasa. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah, karena bantuan Allah, karena kekuatan dari Allah. Kita lemah, tapi yang kuat adalah Allah, begitu ya. Nah, saya kira ini menjadi satu konsep kebenaran yang tidak akan pernah hilang. Jangan sampai hilang dalam hati kita. Kalau kita udah hilang kalimat-kalimat itu, ini akan menjadi kesengsaraan kita. Baik, saudara, kita baca hadis ini, hadis sahih riwayat Tirmidzi, satu bentuk wasiat dari Rasulullah kepada ponakannya, ya, pada Ibnu Abbas. Kita lihat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa fi riwayatin ghair Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allahi birrakha'i ya'rifka fis shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Saudaraku, kita lihat tarjim daripada hadis ini dan penjelas atau sarah daripada hadis ini. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya, antara anak dan ayahnya. Nah, jadi kalau ada kata kalimat
an Abdullah bin Abbas, itu mesti dua berdoanya radhiyallahu anhuma, sekalipun ayahnya nggak disebut, dalam artian ada namanya. Abbas itu ayah daripada Ibnu Abbas, jadi Abdullah Ibnu Abbas. Dalam hal ini berdoanya sunahnya berdua gitu, radhiyallahu anhuma. Kalau satu sahabat yang lain tuh biasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu gitu. Kalau Ibnu Abbas mesti dua, karena dua-duanya paman, satunya dia paman Nabi, dan Ibnu Abbas juga ponakan sahabat Nabi juga, ponakan sekaligus sahabat. Anak muda yang gagah berani, yang kuat gitu, yang punya kecerdasan Ibnu Abbas. Kalau di zaman Rasul tuh Ibnu Abbas itu sebagai ahli tafsir ya, yang menafsirkan wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah begitu ya. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah berkata ia, apa katanya? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu saat. Lalu kemudian faqala, Nabi bersabda, ya ghulam, ini bahasa halusnya Nabi, ya ghulam, wahai anakku, wahai anak gitu ya. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan memberikan pelajaran kepada kamu, akan mengajarkan kepada kamu dengan beberapa kalimat. Jadi beberapa kalimat yang akan diajarkan Rasulullah. Nah, kalimat-kalimat inilah yang sebenarnya menjadi renungan kita. Kalimat inilah yang menjadi sesuatu yang mesti kita pikirkan, bahkan kita dalami dan terus kita amalkan gitu. Apa itu kalimat yang dimaksud Nabi? Yang disebut ajaran Nabi kepada Ibnu Abbas itu apa? Nah, ini buat kita juga khitabnya, bukan hanya buat Ibnu Abbas, tapi buat kita khitab. Kata Nabi yang pertama apa? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Allah itu wajib dijaga enggak? Allah itu dijaga enggak? Dalam hadis ini kan ihfazillah. Jangan-jangan ente yang dijaga Allah. Tahu gak? Yang dimaksud ihfazillah itu artinya menjaga apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Jadi segala apa yang diperintahkan Allah kepadamu, jagain, pelihara. Salat, puasa, zakat, sedekah, ya, hubungan baik kepada sesama, itu semua perintah mesti dijaga, mesti dipelihara. Jangan kita abaikan perintah-perintah Allah. Begitu juga tentang larangan-larangan Allah yang mesti kamu jaga untuk menjauhinya. Kamu pelihara untuk menjauhi, pelihara dirimu untuk menjauhi larangan Allah. Jadi ketika Nabi nyatakan ihfazillah, jagalah Allah, pelihara segala apa yang diperintahkan Allah, yahfazka, niscaya Dia Allah akan menjagamu, akan memeliharamu. Itu janji, Pak. Jadi kalau kita sudah jagain perintah, maka Allah akan jagain diri kita. Allah akan pelihara kita. Itulah yang dimaksud orang-orang yang selalu dekat kepadaku, maka aku akan dekat dengan dia. Dalam hadits qudsi disebutkan ahlu zikri ahlu mujalasati, orang-orang yang menyebutku, yang selalu mengingatku, maka dia adalah sebagai teman dudukku. Artinya aku jadikan sebagai teman dudukku. Ahlu mujalasati, sebagai teman dudukku. Bayangkan saudara. Artinya di sini benteng penjagaan kita akan kuat sepanjang kita pelihara apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Nah, inti apa semua itu, saudara? Jadi tugas kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk ibadah, menjaga, memelihara apa yang sudah Allah perintah. Itu fitrah kita.
Justru ketika ada manusia diperintahkan oleh Allah tentang syariat-syariatnya, misal saja sholat, puasa, lalu kemudian mereka melanggar daripada itu semua, justru berarti dia telah menyimpangkan fitrahnya, menyimpangkan kesucian dirinya yang diciptakan oleh Allah. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi, menjaga hamba-hamba yang saleh dari segala bentuk gangguan apapun. Hamba-hamba yang saleh akan terpelihara dan dijaga oleh Allah ketika dia mampu menjaga perintah dan mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci, Pak, gitu. Makanya orang-orang saleh itu, para waliullah itu kunci dia apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut pada siapapun dan juga tidak akan pernah bersedih dan berduka. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, saudara. Di sini ada ikhtiar, ada doa, itu semua ada aturannya. Ya. Makanya dengan adanya COVID-19 ini bukan berarti kita melawan daripada melanggar fitrah, bukan. Kita tetap waspada, kita harus waspada. Yang kita takutkan itu yang membuat COVID, yang menciptakan COVID, siapa itu? Allah. Yang kita takutkan. Kita nggak boleh takut berlebihan, nggak boleh kita stres dengan itu semua. Tetap kita jaga semua dan kita ikuti aturan dan kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Insya Allah semua akan ada lindungannya. Ya, semua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali catatan ini. Karena banyak orang-orang yang pada stres, Pak. Pada stres aja gitu. Pada stres. Dengan adanya ini stres dia. Begini. Ya, sehingga kesetresannya itu yang dimusuhin itu tempat-tempat majlis gitu. Majlis-majlis ilmu itu jadi musuhan dia gitu. Dimusuhin. Udah nggak perlu dimusuhin. Kita juga paham semua itu. Artinya kita ikuti aturan-aturan semua pemerintah. Jangan juga kita melawan. Ya, kalau kita melawan sama saja kita terjun di suatu kenistaan. Kita ikut aturan, tapi kita tetap punya perlindungan khusus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membentengi kita. Ada doa, ikhtiar, usaha, semua itu kita lakukan, saudara. Gitu. Ini pesan yang pertama Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Jaga Allah, niscaya dia akan menjaga engkau. Jaga perintah Allah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Yang kedua, ihfadillah. Jaga Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya kau akan dapati Allah di hadapan. Maksudnya di situ ketika kita sudah konsekuen terhadap perintah-perintah Allah, konsekuen terhadap apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan kita jumpai di hadapan kita. Di situ pertolongan Allah akan dekat pada kita. Pertolongan Allah akan dekat kepada kita di saat kita sudah menjalankan suatu perintah dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah. Maka itu Rasul sarankan kepada Ibnu Abbas ini. Ini juga saran buat kita juga. Ya, perintah buat kita juga. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ini sebagai pesan, kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk, minta kepada Sang Khalik yang membuat segalanya kepada kalian. Mintanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, katanya. Karena Allah itu senang diminta, saudara. Allah itu senang diminta. Karena memang Allah itu sebagai Tuhan kita, Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala hajat kita. Jadi kalau kita meminta, Allah senang, Pak. Allah senang. Kalau makhluk diminta ada bosannya, manusia kita minta ada bosannya. Mungkin sekali hari ini diberi, besok diberi, mungkin besok lagi kita nggak akan pernah diberi.
Itu manusia. Tapi kalau Allah, setiap saat kau minta, semakin senang Allah. Disitulah kunci di mana Allah akan berikan bantuan pertolongan, karena dia selalu ingat dengan Allah dan dia merasa dirinya lemah. Dia akui bahwa Allah adalah segalanya. Begitu saudara. Idza sa'alta, apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Jadi kalau minta tolongnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini kadang-kadang ada masalah dikit lari ke dukun. Iya, lari ke orang pinter katanya. Minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ada sesuatu masalah terjadi, bangun di waktu malam, sujud pada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Minta di sebagian malam itu, jadikan sebagai ibadah sunnah tambahan. Kita tahajud kepada Allah, meminta, menangis pada Allah. Apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Itu kunci semua. Jadi itu menjadi aturan saudara ya. Kalau kita minta tolongnya kepada Allah. Allah bakal nolongin kita. Antum kalau sakit nih, kalau sakit yang ada di otak antum itu dokter apa Allah, saya tanya? Ayo deh. Allah apa dokter? Hah? Pasti pikirannya ke dokter ini, ke dokter, betul nggak? Betul nggak? Bagusnya itu langsungnya ke sana dulu dong, ke sana. Dokter tuh sebagai musabab syariah namanya. Sebagai musabab kesembuhan kamu, dokter yang menyembuhkan siapa? Allah. Jadinya ke Allah dulu dong. Kalau antum sudah pikirannya ke sono, ya jadi Allah nggak akan pernah. Ini yang dikatakan tadi, yang saya bilang, kebanyakan orang di situ semua hilang udah. Ketika dia sakit gigi, ingatnya dokter Udi misalnya yang mengobati gigi, dia langsung ke situ pikirannya. Mestinya ketika dia sakit, lari kepada Allah. Dia sakit gigi, astagfirullahaladzim, ya Allah sembuhkan. Adapun besok atau hari itu juga dia mau ke dokter, silakan sebagai syariah, tapi Allah yang terus dia sebutkan gitu, Allah yang dia mintakan gitu, terus dia minta sama Allah. Jadi pikiran dia terus kepada Allah gitu, minta tolongnya kepada Allah. Banyak manusia yang khilaf itu semua. Kadang-kadang kita rajin beribadah, tetapi justru kita nggak diakuin ibadah kita sama Allah. Lantaran tadi ibadah kepada Allah, tapi minta tolongnya menyimpang dari Allah. Gitu saudara. Nah ini yang penting. Jadi wasiat yang luar biasa ini. Jadi kalau kita minta tolonglah kepada Allah. Begitu. Dan semua apa yang menjadi qadarullah, ketetapan Allah kepada kita itu sudah terjadi, sudah diatur sama Allah gitu ya. Jadi ada manusia yang ya tadi alamat bahagia dan celakanya kan udah diatur tuh sama Allah, ya udah ditetapkan ya. Ketika kita ditiupkan ruh tuh, maka di situ rezeki kita, ajal kita, ya, alamat bahagia, sengsara, semuanya udah ada dicatat sama Allah. Dan kita kan gak pernah tahu kapan kita bahagia, kapan kita sengsara. Boleh jadi ketika kita merasa bahagia itu sengsara bagi Allah. Boleh jadi kita waktu sengsara itu bahagia bagi Allah. Dan kita nggak pernah tahu pada posisi mana menurut Allah itu kita baik. Oleh karena kita nggak pernah tahu, deketin Allah, maka Allah nanti yang akan melihat semua itu, baik dan buruknya kita, dan juga bahagia celakanya kita gitu ya. Bahagia dan sengsaranya kita itu yang tahu Allah, yang udah dicatat oleh Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, boleh jadi kesengsaraan kita itu akan dibalik menjadi bahagia. Dan di saat kita jauh dari Allah, boleh jadi kebahagiaan kita akan dibalik menjadi sengsara. Kan begitu saudara.
Ini artinya pesan Nabi sangat kuat. Deketin Allah, minta sama Allah, begitu. Jadi jangan sampai menyimpang daripada Allah. Karena alamat qadarullah kamu itu sudah ada, rizki kamu sudah ada, ajalmu sudah ditentukan. Kau jangan takut susah. Alamat bahagia celakamu sudah ada. Dan Allah tuh bisa saja merubah apa yang sudah Dia tetapkan. Tapi tentu saja perubahan itu kan bagi orang-orang yang dekat dengan Dia. Dalam Quran disebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah merubah apa yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuznya itu. Allah akan rubah. Kalau manusia itu mau dekat dengan Allah, mau melakukan apa yang diperintahkan, begitu. Ini juga Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat itu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah merubah apa yang sudah ditetapkan baginya. Kata Ibnu Abbas, ayat ini ya ditafsirkan beliau, jika ada manusia yang sudah ditetapkan Allah umurnya, katakan 70 ya, di Lauhil Mahfuz, 70 orang ini, tapi lantaran dia menjadi sabab musabab dari umur yang sudah ditetapkan Allah 70 itu, dia itu melanggar daripada tuntunan Allah. Misalnya benci silaturahim, nggak pernah dia itu mengikuti aturan Allah, gitu ya. Cakuran juga enggak, pokoknya paling benci sama silaturahim. Jadi memutuskan silaturahim, benci dengan sedekah misalnya, gitu lah. Dia kikir, pelit. Kata Ibnu Abbas, boleh jadi orang itu yang tadinya umurnya 70 akan dipersingkat oleh Allah menjadi 30. Boleh jadi. Boleh jadi. Karena dia sebabnya memutuskan tadi silaturahim, boleh jadi. Tapi ada juga orang yang umurnya ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz 30, matilah dia, tapi lantaran rajin silaturahim, rajin berzikir, dekat dengan Allah, tahajud dengan Allah, baca Al-Quran, sedekah, orang itu boleh jadi dipanjangkan umurnya, dirubah oleh Allah, yang 30 di Lauhil Mahfuz bisa menjadi 70, 100 tahun bisa jadi. Itu karena sabab musabab, kedekatan, begitu. Nah, itu juga tadi alamat celaka bahagia seseorang udah ada di sana. Boleh jadi orang yang dekat dengan Allah, yang ada alamat celakanya dihapus oleh Allah menjadi bahagia. Itu maksud Nabi. Kamu nggak tahu hari-hari apes kamu, deketin Allah sehingga apesmu tak ada. Apesmu tuh hilang karena kamu dekat dengan Allah dan terus minta perlindungan kepada Allah. Begitu maksudnya, saudara. Begitu. Jadi Allah kan akan menurunkan sesuatu kepada kita, kepada siapa yang Dia kehendaki, gitu. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa, gitu. Dan tentu saja kehendak Allah itu pasti baik, pasti baik. Kalau orang yang berpikir jernih pasti baik. Begitu, saudara. Nah, jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita itu semangat istiqomah, konsekuen kedekatan kita kepada Allah. Bahkan sampai disebutkan Nabi, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai' qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya jikalau umat ini berkumpul untuk memberikan keuntungan kepadamu, memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai', niscaya tidak akan pernah bisa mereka memberi manfaat keuntungan kepadamu, ya, kecuali kepada sesuatu yang sungguh telah Allah tetapkan kepadamu. Maksudnya, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu itu, orang apapun gak akan pernah bisa memberikan faedah kepada kita, artinya memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah sudah tentukan semua itu. Itu yang sering kita doa itu dalam sholat, ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya
lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Itu doa, saudara. Ya Allah, tidak ada la yanfa'u. Apa itu? Allahumma la mani'a, tidak ada yang dapat mani', menolak, mencegah. Allahumma la mani'a, tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang sudah engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang sudah engkau cegah, dan tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang sudah engkau tentukan. Siapa yang menolak rizki? Siapa yang menolak apa? Maut? Siapa yang menolak jodoh? Nggak ada. Kalau Allah sudah tentukan, itu pasti. Saudara, ini doa ini sebenarnya mengajarkan kita supaya kita tahu bahwa semua ada kepada Allah, ada kekuatan Allah. Doa ini, sehingga kita ajarkan sayyidud doa itu yang sering kita baca itu, ada terusannya itu. Terusannya apa? Terusannya apa? Wala hadiya liman wala hadiya wala mudilla liman hadaita wala hadiya liman adlalta wala muskiya liman as'adta wala mus'ida liman asqaita wala mu'izza liman adlalta wala mudhilla liman a'azzazta wala rafi'a liman khafadta wala khafidha liman rafa'ta. Begitu seterusnya. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadamu kalau Allah sudah sesatkan kamu, dan tidak ada yang dapat menyesatkan kamu kalau kamu sudah diberi petunjuk oleh Allah. Tidak ada yang dapat menyesatkan kamu ketika Allah sudah mantapkan petunjuk itu kepada kamu, dan tidak ada yang dapat menghinakan kamu kalau Allah sudah mengangkat kemuliaanmu, dan tidak ada yang dapat bisa memuliakan kamu, mengangkat derajatmu kalau sudah Allah jatuhkan kamu. Begitu seterusnya. Nah, artinya di sini kembalilah kepada Allah. Kita tetap minta dan mohon kepada Allah agar semua itu diberi sama Allah. Jadi nggak ada orang bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan keuntungan kepada kita, karena sudah ditentukan semua itu kepada Allah. Nah, begitu juga apa? Wa inijtama'u ala ayyadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai' qad katabahu Allahu alaika. Dan jika mereka pula berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu atau mencelakakan kamu, lam yadurruka illa bisyai' qad katabahu Allahu alaik. Dan di saya dia tidak akan pernah bisa memberikan madarat atau celaka kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang sungguh telah Allah tentukan kepadamu. Ini artinya apa, saudara? Orang-orang yang mau berbuat jahat, kalau orang itu dekat dengan kita, kita dekat dengan Allah, maka kejahatan itu akan berbalik, saudara. Itu yang dimaksud Nabi. Jadi kalau ada orang yang jahat kepadamu, apakah itu dengan cara halus atau dengan cara kasar gitu, main belakang yang disebut dengan apa? Sihir-sihir ya, santet-santet gitu, sihir-sihir itu, main belakang, dia nggak bisa depan. Kalau kamu udah deket dengan Allah, ditolong sama Allah. Allah yang bakal nolong kamu. Allah yang bakal memberikan benteng kepada kamu. Gitu. Secara zahir Allah akan berikan semua pertolongan itu. Yang kamu tahu itu semua. Tapi kalau kamu menjauh dari Allah, bagaimana Allah akan tolong kamu? Bagaimana Allah akan memberikan bantuan kepada kamu? Nah, makanya disinilah yang menjadi saudara, hadis ini menjadi lega hati Ibnu Abbas, juga para sahabat. Ketika para sahabat mendengar ini semua wasiat kepada Ibnu Abbas dari Rasulullah, ini luar biasa. Menjadi hatinya itu menjadi besar karena wasiat ini, sehingga para sahabat itu benar-benar dia hanya takutkan Allah saja. Dia meyakinkan semua itu, karena tidak ada yang dapat menolong semua kecuali Allah. Begitu.
Jadi itu ada aturan-aturannya saudara. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, nanti kan kalau orang beriman ada ujian, itu lain persoalan. Kalau ujian itu namanya orang hidup, ya, dihidup. Kalau diuji itu bukan berarti dia itu disusahkan, bukan. Karena ujian itu akan bisa membawa berkah. Orang beriman ujiannya itu sakit aja bagi orang beriman, kan jadi nikmat. Sakit bagi orang beriman nikmat bukan? Nikmat, digugurin dosa sama Allah. Setiap orang yang beriman diuji sakit oleh Allah, dia bersabar karena sakitnya kepada Allah, dia istiqomah dalam taat, gugur dosanya. Dosanya digugurin sama Allah, nikmat. Semakin lama dia sakit, semakin gugur, semakin banyak juga dosa yang digugurkan. Makanya kalau antum sakit, mintanya yang lama. Saudara, ya. susah cari duit itu. Ya karena kan digugurkan dosanya. Kan digugurkan dosanya oleh Allah. Kalau orang-orang beriman itu dia bersabar, digugurin dosanya. Masya Allah. Nggak ada yang celaka bagi orang beriman. Sakit itu ujian bagi orang beriman misalnya. Atau apa sajalah, musibah apa saja itu jadi mengangkat derajat mereka sebenarnya. Nah itu yang diakui oleh para sahabat tentang kebenaran kalimat-kalimat yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas. Masya Allah, tidak ada yang dapat mencelakakan kamu kalau Allah sudah tentukan semua itu. Ya, rufi'atil aqlam, sudah diangkat kolam-kolam itu, artinya catatan-catatan, wajaffatis suhuf, dan telah keringnya kertas-kertas yang sudah lembaran-lembaran itu. Rawahu Tirmidzi. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga ihfadillah tajidhu amamak. Jaga Allah bisa berarti ingatlah Allah, niscaya kau akan dapati Allah di hadapan kamu. Ta'arraf ilallah, kenali atau kenalkan dirimu kepada Allah. Firrakhai, di waktu kamu lapang, di waktu kamu senang. Ya'rifka fis syiddah, niscaya Allah akan kenal kamu di waktu susah. Nah ini apa maksudnya saudara? Kalau kita senang, kita bahagia, kita kaya, kita sukses gitu, ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Apa yang sudah Allah titipin sama kamu tuh, kamu kembaliin lagi sama Allah. Kamu terus ingat sama Allah. Kalau nanti kamu diuji sama Allah, diuji. Menjadi susah, sengsara gitu ya, diuji aja nih ujian. Itu biasanya cepat pulihnya, cepat baliknya orang-orang yang selalu ingat Allah di waktu senang gitu. Allah ingat lagi di waktu susah. Kita lihat sahabat Nabi, saudara, ya. Sahabat Nabi, orang yang ingat Allah di waktu senang, di saat waktu susah Allah akan ingat dengan dia, dan Allah akan kembalikan apa yang menjadi kesenangan dia di awal. Sebut saja sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya di kota Mekah setelah Abu Bakar. Perusahaannya luar biasa, hartanya di mana-mana. Di saat dia dekat dengan Allah dan Rasulnya, dia cinta Allah dan Rasulnya, datang perintah hijrah. Banyak kalangan umat Islam yang memiliki perusahaan berat untuk mengikuti Nabi karena harta yang ditinggalkannya itu begitu banyaknya. Tapi untuk Abdurrahman bin Auf, la haula wa la quwwata illa billah, tinggalkan semua harta di Mekah. Bahkan kafir Quraisy memilih, boleh kau pergi bersama Nabi, tinggalkan semua, silakan, kata Abdurrahman bin Auf, kau ambil hartaku semua, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, izinkan aku untuk pergi hijrah bersama Nabi. Ditinggalkan kecuali hanya pakaian di badan, saudara. Harta miliaran, semuanya diambil mereka, orang-orang kafir Quraisy, ditinggalkan di kota Mekah. Apakah menyesal? Tidak. Miskin sesaat, kerek sesaat Abdurrahman bin Auf sesampai di kota Madinah, karena beliau orang yang cerdas, orang yang ingat Allah. Maka saat itu orang yang pertama disukseskan oleh Allah, diangkat kekayaannya oleh Allah menjadi orang yang sukses, yang kaya raya, bisa membantu Islam, adalah Abdurrahman bin Auf. Pertama kali yang sukses itu Abdurrahman bin Auf, memiliki politik dagang yang luar biasa, diangkat oleh Allah. Cepat itu berkembangnya, sehingga harta yang di Mekah itu, yang dulu dia tinggalkan, berkali-kali lipat dia dapatkan di kota Madinah, menjadi saudagar kaya di Madinah yang membantu
perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara. Itu artinya di waktu senang dia ingat Allah, susah Allah bakal cepat ingat dia. Ini kadang-kadang kita terbalik. Di waktu susah Allah disebut mulu sama dia. Bagus namanya nyebut Allah ya. Allah, Allah. Itu susah nih, susah. Begitu senang, oh lupa. Goodbye Allah. Sombong. Udah senang lupa. Nah begitu diuji lagi susah lagi oleh Allah, dikasih bencana oleh Allah susah lagi, ingat lagi sama Allah. Nehi kata Allah, ntar dulu lu. Waktu senang lu nggak ingat sama Allah, ya. Tapi begitu susah ingat lagi. Ya, tapi tetap dalam hal ini Allah juga bijak saudara. Ini orang begini kan, ya Allah lihat perjalanannya. Nah, ini penting saudara. Makanya kita ingat Allah kapan saja. Senang kita ingat Allah, susah akan ditolong sama Allah. Begitu saudara. Makanya mumpung kita lagi senang, lagi bahagia, lagi ada, ayo perjuangkan keadaan kita itu untuk Allah. Ya, masjid lagi bangun, ayo kita perjuangkan buat masjid. Ayo buat yatim, ayo. Ini artinya kita lagi senang. Di saat kita susah Allah akan bantu kita. Begitu saudara yang dirahmati Allah. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat di situ. Ya, jadi kenali dirimu kepada Allah di waktu senang, maka Allah bakal senang, bakal kenal kamu dan ingat kamu di waktu susahmu. Ya, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang semestinya tidak menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Jadi kalau memang kita itu ya memang nggak ada catatan celaka kita, nggak akan pernah menimpa kita, saudara. Apa yang semestinya tidak menimpamu ya tidak menimpamu katanya, gitu. Nah itu artinya apa? Di sini Pak, ketika Rasul menyatakan bahwa apa yang semestinya tidak menimpamu ya tidak menimpamu. Maksudnya apa? Di saat kamu sudah dekat dengan Allah, ya, kau minta tolong sama Allah, boleh jadi sesuatu yang memang ada catatan apesnya buat kamu karena kamu dekat dengan Allah, Allah rubah itu. Apa yang semestinya tidak menimpamu ya tidak menimpamu karena kamu dekat dengan Allah. Gitu, kamu dekat dengan Allah, kamu minta perlindungan kepada Allah. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang semestinya menimpamu maka kamu tidak akan pernah terhindar darinya. Kalau udah menimpa kamu, nggak akan kamu terhindar darinya. Nah ini artinya satu bentuk pikiran kita dari Rasulullah SAW. Jadi sesuatu yang tidak menimpa kamu tidak akan pernah menimpa kamu, catatan takdir. Dan sesuatu yang menimpa kamu, yang mesti menimpa kamu, kamu tidak akan pernah berhindar dari itu semua, gitu ya. Itu juga catatan takdir. Nah, kedua catatan ini saudara, ini bisa berubah dari Allah di saat manusia itu dekat dengan Allah, di saat manusia itu mau minta bantuan dan pertolongan dari Allah. Begitu kuncinya. Boleh jadi semua itu akan menjadi kenikmatan dari Allah buat kita semua, gitu, buat orang-orang yang senantiasa memahami tentang apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran, menyertai kesabaran. Maksudnya kemenangan itu menyertai kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya kesenangan itu menyertai kesusahan atau jalan keluar menyertai cobaan. Begitu seterusnya. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya kesulitan menyertai kemudahan, dan begitu seterusnya. Jadi setiap ada sesuatu yang sulit akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Begitu seterusnya. Maka di saat kita minta tolong kepada Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Begitu saudara. Makanya ini menjadi catatan. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kepada saudara semua, khusus pribadi saya, dalam hal ini setiap ada sesuatu masalah, coba kita semua ya kembalikan diri kita kepada Allah. Kita terus dekati Allah, banyak membaca Quran, banyak zikir pada Allah,
terus memahami ilmu-ilmu Allah. Jangan sampai putus kita kepada ilmu Allah. Di situ akan ada pertolongan. Saudara kemarin dengar kabar nggak? Viral tuh ya, seorang dokter muda terkena COVID, bahkan COVID-nya parah, saudara. Apa yang terjadi? Dia ingat sama Allah. Quran dia baca, saudara. Obatnya Quran. Dia yang meyakini bahwa Quran itu diturunkan sebagai obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Kami turunkan Quran sebagai obat. Dia baca Quran, dia mohon sama Allah. Dalam waktu yang relatif singkat, belum sampai karantina selesai, maka diadakan pemeriksaan kembali, total virus yang menempel tak ada pada dia. Ada apa ini? Kehebatan Al-Quran. Kehebatan Quran, ketika dia baca, dia mohon pada Allah, dia dekat pada Allah, maka Allah akan bantu dia dari segala apapun. Ini kunci, saudara. Kita pun sama. Ayo kita kembali pada Allah, kita dekat sama Allah, maka semua itu akan memberikan solusi. Hilang semua, Pak. Hilang. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, baca Quran, banyak zikir, berdoa pada Allah, maka akan ada solusi, ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira ini wallahu a'lam bishawab yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Ya, kita tutup dengan doa. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. La yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina faraja wa farha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.